kecoanya masuk ke dalam tanah, pocongnya yang keluar. Takut kecoa. Kecoa termasuk serangga yang ukuran cukup kecil dan imut, makanya banyak yang takut. Namun pada faktanya kecoa bukanlah hewan yang terlalu berbahaya sampai kita merasa takut padanya. Kecoa tidak menggigit seperti semut, kecoa tidak menendang seperti kuda, kecoa tidak berkata kasar seperti mama. Tapi kenapa dia selalu dikucilkan di tengah masyarakat? Di mana keadilan? Oke, sebelum kita berkuar-kuar, mari kita putar dulu intronya. You slept away in the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Aduh, kecoa. Aduh, manusia. Melihat kecoa merangkak saja takut, apalagi kecoa terbang. Melihat kuntilanak merangkak saja takut, apalagi kuntilanak terbang. Melihat kejadian ini, laki-laki ilmuwan dibuat kebingungan. Namun kami yakin, di balik kebingungan pasti ada sebuah jawaban. Ilmuwan pun segera mencari jawaban dan menemukan beberapa alasan mengapa manusia bisa takut terhadap kuntilanak kecoa. Pertama, karena rasa jijik. Aku jijik sahabat. Aku jijik, aku benci. Dilansir dari kumparan.com, mengutip dari laman Times, rasa takut dan jijik adalah dua emosi negatif universal milik manusia. Yang satu memberikan sinyal adanya bahaya dan satunya lagi untuk memberikan sinyal adanya terkontaminasi penyakit. Jadi saat kita melihat yang menjijikkan, kita akan menjauh karena takut dan terkontaminasi oleh penyakit. Jika dua emosi dibentuk sebagai diagram Venn, rasa takut dan jijik pada kecoa akan berada pada tumpang tindih dalam diagram. Tunggu, emangnya kecoa tampak menjijikkan ya? Yang kecoa gak usah tersinggung. Kecoa dianggap menjijikkan karena sering berada di tempat kotor, seperti tempat sampah dan WC. Mulut Anda kotor. Selain itu, bentuk kecoa pun dianggap menjijikkan karena kulitnya licin dan berminyak. Apakah muka Anda tidak berminyak? Selain itu, kecoa pun mengeluarkan aroma yang tak sedap, yang menyebabkan kita tidak tenang di alam kubur. Jadi itu alasannya teman-teman. Nah, kita beralih ke alasan yang selanjutnya, yaitu karena doktrin sejak kecil. Ya mungkin tidak doktrin sih, mungkin juga karena didikan lingkungan sekitar. Di saat kita masih kecil, manusia akan dididik untuk tidak bermain dengan kecoa. Jangan pegang kecoa, banyak kumannya, nanti kamu cacingan. Jadi kita harus takut pada siapa ini? Kecoa, kuman, atau cacing? Saya tidak takut. Sejak saat itu, manusia akan merasa jijik pada hewan ini. Tapi kalau kecoa banyak penyakitnya, kenapa dia sendiri tidak sakit? Sama kayak kucang-kucang, dia membuat kita gatal, tapi kenapa dia sendiri tidak garuk-garuk? Sama lagi kayak ular berbisa, dia beracun, tapi kenapa dia tidak berkeracunan? Apakah ini sebuah konspirasi? Bagi kalian yang tahu jawabannya, silahkan komen di bawah. Sudah dulu deh. Oke. Aku jijik, aku